那就马上开始吧。擦！他才是真正的魔神柱，怎么回事？ Halo guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Baru saja Ah Bao tiba di kerajaan bulan, mbak-mbak pelayan terlihat mencoba untuk menghentikan langkahnya dengan alasan bahwa Tuan Putri alias Yueye sedang mengalami luka yang cukup serius. Mendapati perkataan ini, sontak saja membuat Ah Bao teringat dengan kejadian sebelumnya, di mana tim Seng Sai'er berhasil menyandra Yueye. Terlebih lagi, jikalau hal ini kembali terjadi, kemungkinan besar dia tidaklah memiliki peluang untuk menang. Pasalnya, kebangkitan berkat tubuh dewa yang secara tiba-tiba merasuki Sai'er memanglah di luar dugaannya. Oleh sebab itu, Ah Bao hanya berpesan kepada mbak-mbak pelayan untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Yueye. Pasca kepergian Ah Bao, Yueye terlihat menceritakan masa kecilnya bersama Ah Bao. Selain pria tersebut sangatlah berambisi untuk mendapatkan hatinya, Ah Bao sendiri seringkali memberikan barang berharga untuknya, sehingga membuatnya menjadi ilufil. Waduh, ternyata Mbak Yueye enggak matri guys ya, dikasih barang kok malah ilufil ya kan? Nah, mengetahui bahwa Ah Bao juga mendapatkan luka yang cukup serius, Yueye lantas memerintahkan si pelayan untuk mengirim beberapa obat berharga untuknya, serta berharap bisa bertemu kembali di lain waktu. Singkat cerita, setelah melewati 7 gerbang serta menahan rasa sakit luar biasa Edun, Seng Sai'er akhirnya berhasil menyempurnakan berkat tubuh Dewa Kematian. Namun karena efeknya terlalu sulit untuk ditahan, seketika membuatnya harus kehilangan kesadaran. Secara bersamaan dengan hal ini, Xiaole dengan cepat memberitahu Long Hao Chen bahwa dirinya sedang membutuhkan bantuan darinya. Mendapati perkataan tersebut, sang kapten bergegas untuk membawa seluruh anggotanya menuju Eternal Tower. Dan ternyata... Melihat Seng Sai'er kehilangan kendali serta menyerang Xiaole tanpa ampun, jelas membuat Hao Chen terlihat heran. Sebenarnya apa yang terjadi pada kekasihnya tersebut? Namun di saat Hao Chen masihlah memikirkan hal itu, menyadari kalau pria tampan kembaran Cok Santu yang kini berada di hadapannya adalah pemimpin dari tim pemburu iblis. Sai'er tanpa basa-basi langsung melakukan serangan. Waduh, kesurupan dewa malah jadi Edun gini ya guys ya. Walaupun sang MC mencoba memberitahu Sai'er kalau dirinya adalah Long Hao Chen, akan tetapi Sai'er seolah-olah tidaklah memperdulikan ucapan tersebut. Bahkan secara barbar terus-menerus menyerang sang MC dalam jarak dekat. Dalam kondisi terdesak menghadapi serangan Sai'er, Hao Chen akhirnya tersadar bahwa kekasihnya tersebut telah hilang ingatan. Meskipun sang MC kembali memintanya untuk beristirahat, akan tetapi Sai'er menegaskan kalau dirinya cuma pengen keluar dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Sai'er terlihat melakukan serangan. Melihat sang kapten dalam kondisi genting, Lin Xin dengan cepat menggunakan perisai api untuk memblokir serangan Sai'er. Tapi... Pasca kejadian tersebut, di saat semua anggota sedang melakukan diskusi untuk menghentikan wakil kapten, Sai'er tanpa terduga mengaktifkan reinkarnasi 6 jalur untuk membunuh 4 rekannya tersebut. Melihat hal itu, Hao Chen dengan cepat menggunakan pertahanan ilahi untuk memblokirnya. Dan tiba-tiba saja... 6道巡回第一式，要解决他才能出去吗？
Pada awalnya, Han Yu beranggapan jika situasi semacam ini hanyalah sebuah mimpi. Tetapi ketika melihat pertarungan antara Long Hao Chen dan Sai Er berjalan sangatlah intens, dia pun bergegas untuk menyelamatkan sang kapten serta menanyakan apa yang sedang terjadi. Hao Chen mengatakan, kebangkitan berkat tubuh dewa kini membuat Sai Er kehilangan kendali dan ingatannya. Belum sempat melanjutkan ucapan tersebut, Sai Er kembali berambisi untuk menyerang Long Hao Chen. Melihat emosi Sai Er mulai tidak terkendali, Han Yu lantas menggunakan teknik kekangan cahaya untuk membatasi pergerakannya, sehingga bisa memberikan waktu kepada Hao Chen untuk memberikan penjelasan kepada kekasihnya tersebut. Meskipun sang MC kembali menegaskan bahwa Sai Er tidak diizinkan untuk keluar dari menara ini, bahkan di luar sana masihlah terdapat monster iblis yang mengincar mereka. Namun sayangnya, Sai Er tidaklah mempercayai perkataan ini, bahkan secara nekat langsung menghancurkan teknik kekangan cahaya. Nah, dikarenakan situasi seperti ini bisa saja membahayakan Han Yu, Hao Chen lantas segera membantunya untuk memblokir serangan Sai Er dan tiba-tiba saja... Pasca insiden ini, di saat Sai Er merasa kebingungan ngelihat sebuah patung berdampingan dengan Hao Chen, serta beranggapan apakah dirinya memiliki hubungan baik sama pria di hadapannya. Namun dikarenakan dia telah hilang ingatan, Sai Er lantas meminta Hao Chen agar tidak menghentikan niatnya kembali ke kuil assassin demi menjalankan ujian reinkarnasi. Jika dia masihlah bersikeras untuk melarangnya, maka Sai Er tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Mendapati perkataan ini, serta mengingat semua janjinya untuk tidak membiarkan Sai Er merasakan kepedihan di masa lalu, Hao Chen lebih memilih untuk berdiam diri menghadapi serangan yang tertuju ke arahnya. Meski kejadian barusan sempat menimbulkan pertanyaan besar bagi Sai Er, kenapa Long Hao Chen tidak menghindar? Namun pada dasarnya sebagai pria sejati kayak Mimin, sang MC menegaskan kalau dirinya tidaklah mungkin menyakitinya, serta memintanya untuk tetap tenang. Di tengah-tengah percakapan tersebut, melihat cincin ingatannya berada di jari manis Hao Chen, jelas membuat Sai Er terlihat heran. Apakah dia telah benar-benar melupakan sesuatu? Sambil memikirkan hal ini serta melihat luka di tubuh Hao Chen sangatlah serius, Sai Er pada akhirnya mau mendengarkan perkataan sang MC. Tidak berselang lama, Xiaole terlihat menggunakan bola ingatan berisikan semua kenangan mereka berdua saat pertama kali memasuki alam surgawi. Walaupun pada awalnya pesulap hijau beranggapan kalau aksi tersebut pastilah akan membuat wakil kapten tersadar. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang, Sai Er masihlah tidak mengingat apapun pasca melihat rekaman kenangannya bersama Hao Chen. Xiaole melanjutkan, walaupun kondisi Sai Er telah membaik dan saat ini kehilangan ingatan, namun pada dasarnya berkat kebangkitan tubuh dewa, besar kemungkinan Sai Er akan segera menerobos ke tingkat 7. Sehingga alasan inilah yang kemungkinan membuatnya pengen cepat kembali ke kuil assassin. Nah, dikarenakan Xiaole masih memiliki urusan penting, dia pun lantas memutuskan bergegas meninggalkan ruangan Eternal Tower. Pasca kepergian Xiaole, Lin Xin ternyata memiliki sebuah ide untuk membantu wakil kapten mendapatkan ingatannya kembali, di mana mereka haruslah mensupport Hao Chen untuk merasakan kembali proses pertemuan mereka dari awalnya cuma temen doang hingga berpasangan. Kemudian memanfaatkan ruangan Eternal Tower untuk dijadikan tempat sebagai pertemuan mereka nantinya. Setelah semua rencana tersusun rapi, Lin Xin bertugas membawa Sai Er ke sebuah tempat yang pernah dia kunjungi ketika masih bocil, lalu meminta sang kapten untuk melakukan adegan aksi penyelamatan dan ternyata... Mengetahui kalau usaha pertamanya masih saja tidak membuahkan hasil, Long Hao Chen segera membawa Sai Er ke kota suci dan berharap bahwa kekasihnya tersebut masih mengingat tempat pertama kali mereka bertemu, kemudian memblokir beberapa senjata yang tertuju ke arah mereka.
Di waktu yang sama, pesta kembang api terlihat bertebaran di atas langit. Meskipun pemandangan tersebut sempat menarik perhatian Sayer, sayangnya hal itu masih saja membuatnya tidak mengingat semua kenangan apapun tentang Long Hao Chen. Waduh, kasihan banget ya guys ya jagoan kita satu ini. Beberapa saat kemudian, di saat seluruh anggota terlihat pasrah rencana yang mereka susun tidaklah berjalan sesuai harapan, Sayer justru meminta Hao Chen agar memberitahu rekan-rekannya untuk menghentikan niat mereka. Pasalnya, dia masih saja tidak merasakan ingatan apapun. Mendapati perkataan ini, Long Hao Chen dengan penuh percaya diri mencoba untuk menenangkan Sayer. Walaupun ingatannya telah kosong serta tidaklah mungkin bisa dipulihkan dengan waktu yang cukup singkat, akan tetapi dia bersama rekan-rekannya bersedia menghabiskan waktu bersama Sayer demi bisa menebus kesalahannya. Sayer mengatakan dalam pikirannya hanyalah ingin kembali ke kuil assassin. Mungkin setelah dirinya kembali, Sayer dapat menemukan beberapa jawaban yang dia inginkan. Nah, dikarenakan arah tujuan mereka sama, serta melintasi perbatasan iblis pastilah akan membahayakan Sayer. Long Hao Chen segera menawarkan diri untuk mengajaknya bergabung bersama rombongan. Menyadari jika perjalanan berikutnya akan berisiko bagi tim mereka, serta monster iblis tingkat kaisar tidaklah mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja, Hao Chen lantas memutuskan untuk menghadapi penjaga lantai kedua terlebih dahulu, sehingga akan mempermudah mereka nantinya. Mendengarkan saran tersebut memanglah masuk akal, Sayer tanpa basa-basi meminta Hao Chen untuk memulainya. 那就马上开始吧。 Singkat cerita, setelah Sayer berhasil melewati ujian sebelumnya, dia terlihat memasuki sebuah portal dan tiba di lantai kedua tingkat ke-6. Bahkan menurut peraturan di tempat ini, selain tim Hao Chen memiliki batas waktu, mereka juga diharuskan mengalahkan semua musuh. Di saat Sayer menantikan musuhnya, tiba-tiba saja sosok penjaga memiliki kemampuan burung atribut angin terlihat menunjukkan diri. Bukannya takut melihat hal itu, Sayer justru masihlah tidak gentar sedikit pun. Bahkan karena dia haruslah secepat mungkin menyelesaikan misi tersebut, Sayer tanpa pikir panjang langsung berinisiatif untuk menyerang. Sementara itu sambil menyaksikan pertarungan tersebut, serta melihat kemampuan temperamental yang ditunjukkan Sayer jauh lebih kuat dari sebelumnya, membuat si Masian beranggapan kalau hal itu ditakutkan akan mengancam keselamatan wakil kapten, sehingga dia menyarankan Hao Chen untuk segera membantunya. Dan tiba-tiba saja, walaupun kemunculan Hao Chen sempat mengejutkan si penjaga, namun setelah melihat kalung melodi merupakan pewaris asli Menara Eternal, sontak saja membuatnya tersadar bahwa pemuda tampan kembaran Cok Santuy memanglah pewaris tempat ini. Tetapi kenapa wanita ini lebih dulu datang ke lantai 2? Belum sempat mengatakan sesuatu, Sayer justru mengambil alih pertanyaan itu, bahkan menegaskan, udah nggak usah kebanyakan drama sama bebacot. Tugas gue datang ke tempat ini hanyalah ingin secepat mungkin menyelesaikan misi. Dengan begitu akan membantu tim Hao Chen kembali ke wilayah perbatasan iblis. Setelah melontarkan kata-kata barusan, Sayer secara barbar langsung mengaktifkan keterampilan reinkarnasi 6 pilar bentuk ketiga, yang disebut reinkarnasi lidah. Meski sang penjaga mengetahui teknik ini memiliki aura membunuh cukup kuat, tapi pada dasarnya, karena Sayer masihlah berada di tingkat 7, maka teknik tersebut tidaklah mampu untuk melawan dirinya, sehingga si penjaga mencoba untuk menyerang Sayer. Merasa belum cukup puas dengan serangan sebelumnya, Sayer kembali mengaktifkan reinkarnasi 6 pilar bentuk keempat disebut reinkarnasi hidung. Walaupun di momen ini, Hao Chen mencoba memperingatkan sang kekasih agar menghentikan tindakan itu dengan alasan bahwa teknik tersebut pastilah akan mengancam hidupnya. Namun sayangnya, Sayer seolah-olah tidak memperdulikan Hao Chen. Bahkan di waktu yang sama, si penjaga terlihat melepaskan teknik burung pengendali angin untuk memblokir serangan tersebut. Kejadian barusan sontak saja menyadarkan Long Hao Chen.
Ternyata berkat kebangkitan tubuh Dewa Kematian, semua teknik reinkarnasi yang telah dikeluarkan Sei'er tidaklah memiliki efek serangan balik. Setelah mengetahui fakta ini, Hao Chen lantas mengaktifkan teknik naga hujan cahaya untuk menyerang si penjaga. Kemudian mengambil alih pertarungan, menunggu momen yang tepat sesuai instruksi darinya, dan tiba-tiba... Merasa kesal jika serangan demi serangan yang dilepaskan tidaklah mampu melumpuhkan si penjaga, serta mendapatkan provokasi bahwa kedua sejoli kenapa tidak memiliki pemahaman yang sama, Sei'er lantas menggunakan teknik Kage Bunshin alias klon bayangan demi bisa mengakhiri pertarungan tersebut. Bukannya takut menghadapi serangan demi serangan dalam jarak dekat, si penjaga justru masihlah terlihat santuy menahan setiap semua serangan. Bahkan dia juga kembali memprovokasi Sei'er bersama Hao Chen. Meskipun mereka diberikan waktu selama 100 tahun, namun kedua sejoli tidaklah bisa menyentuh sehelai rambutnya. Bede, cocote bacote, belum tahu dia ya guys ya, duet maut jagoan kita satu ini ya kan? Di sisi lain, ketika 5 rekan Hao Chen baru saja memasuki lantai kedua demi mengikuti ujian menghadapi penjaga suci nomor 110 bersama 111, dan sangatlah menantikan pertarungan mereka, Ying-er tiba-tiba saja mencemaskan kondisi Long Hao Chen dan Seng Sei'er. Apakah mereka berdua benar-benar bisa mengalahkan penjaga ke-10? Mendapati pertanyaan ini, Wang Yuan mengatakan bahwa dia sangatlah yakin kalau Sei'er bersama Hao Chen pastilah bisa mengatasinya. Sementara itu, sambil melakukan pertarungan dan menganalisa setiap serangan demi serangan yang mampu diblokir si penjaga, Hao Chen pada akhirnya menemukan titik celah. Selama bisa melepaskan satu serangan terkuat, besar kemungkinan mereka pastilah bisa mengalahkannya. Meskipun analisa yang dilakukan Hao Chen sangatlah tepat, namun pada dasarnya penjaga ke-10 masihlah menyombongkan diri. Kalau tingkatan kedua sejoli di hadapannya masihlah berbeda satu tingkat. Dengan adanya fakta tersebut, Hao Chen mencoba mengaktifkan kemampuan barrier cahaya demi bisa mengurung si penjaga di area ini dan menyerangnya secara bersamaan. Melihat hal itu, penjaga ke-10 segera menggunakan teknik pedang 1000 angin untuk membatasi pergerakan mereka berdua, bahkan menegaskan kalau aksi tersebut percuma saja. Mendapati ucapan sombong barusan, serta dihadapkan serangan jarak dekat, Hao Chen mencoba memikirkan rencana lain untuk melumpuhkan sang penjaga. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, pedang 1000 angin ternyata mampu melukai Sei'er. Merasa nggak terima ngelihat kekasihnya terluka, Hao Chen secara barbar kembali melakukan serangan tepat ke arah si penjaga. Walaupun di momen ini sempat menimbulkan perasaan aneh di hati Sei'er, kenapa Long Hao Chen begitu marah setelah dirinya terluka, tetapi pertarungan antar keduanya masihlah berjalan sengit. Bahkan penjaga langsung menggunakan teknik angin terlarang untuk memberikan serangan kejutan. Menyadari jika hal ini sangatlah membahayakan dirinya maupun Sei'er, Hao Chen dengan cepat mengaktifkan pertahanan ilahi untuk melindungi sang kekasih. Waduh, the real king effort ya guys ya. Seolah-olah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Long Hao Chen lantas meminta Sei'er untuk menggabungkan kedua kekuatan mereka. Dan ternyata, Seng Sei'er berhasil menciptakan kemampuan baru yang disebut 7 kemutlakan Dewa Kematian. Bahkan hanya satu gerakan indah, dia berhasil menumbangkan si penjaga. Pasca insiden barusan, Hao Chen terlihat bingung dan bertanya-tanya apakah kemampuan itu merupakan wujud baru dari Dewa Kematian. Sambil mengangguk, Sei'er mengatakan kemampuan ini disebut 7 kemutlakan Dewa Kematian tingkat pertama. Semakin banyak gerakan yang dia lakukan, maka semakin besar juga menerima kekuatan dari kemampuan tersebut. Terlebih lagi, setelah Sei'er berhasil menguasai 7 berkat Dewa Kematian, semua teknik reinkarnasi 6 jalur tidaklah memiliki efek samping sekalipun terhadap dirinya. Singkatnya, mendapati penjelasan itu, Hao Chen terlihat menyarankan Sei'er agar tidak melakukannya di kemudian hari. Meski harus memaksanya menggunakan kemampuan tersebut, dia hanyalah diperbolehkan mengaktifkan tingkat pertama dari berkat Dewa Kematian, dengan alasan kalau Hao Chen mencemaskan kondisinya. Setelah mengerti dengan hal ini, Seng Sei'er tanpa basa-basi langsung memperingatkan Hao Chen agar tidak terlalu berdekatan saat pertarungan nantinya kembali terjadi. Ditakutkan berkat tubuh Dewa Kematian akan mengancam hidupnya.
Di tengah-tengah percakapan tersebut, si penjaga terlihat kembali bangkit, bahkan melakukan sebuah ritual untuk mengakui Hao Chen sebagai tuannya, dan ditakdirkan untuk menjalani takdirnya mengikuti semua perintah yang akan dilakukan Hao Chen. Waduh, jagoan kita satu ini akhirnya dapat penjaga baru ya guys ya. 多谢前辈，能侍奉你是我的荣幸。 Singkat cerita, melihat kedatangan sang kapten, pesulap hijau lantas menanyakan apakah mereka harus melanjutkan perjalanan atau kembali mengikuti ujian selanjutnya. Hao Chen menegaskan, meski saat ini mereka telah mendapatkan bantuan dari penjaga ke-10, serta Sair juga sudah mencapai tingkat 7, dan tubuh Hao Yu telah berevolusi, sehingga membuat timnya kini memiliki 3 kekuatan tempur tingkat 7. Namun mengingat wilayah kematian sangatlah aneh, dan tidaklah dapat diprediksi kejadian apa yang akan terjadi nantinya, dia bertujuan untuk memanfaatkan waktu ini untuk melanjutkan ujian demi menaklukkan 1 lantai lagi. Mendengarkan ucapan tersebut, baik penjaga ke-11 bersama ke-12 menyarankan sang pewaris agar tidak melanjutkan ujian dengan alasan kalau penjaga ke-9 adalah orang paling kuat yang belum pernah dikalahkan oleh siapapun selama periode Electrolux. Dijelaskan, selain penjaga ke-9 dikatakan memiliki kemampuan sihir atribut bumi, ditakutkan ujian selanjutnya akan 10 kali lipat jauh lebih sulit dari ujian sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka meminta Hao Chen agar mengikuti ujian ini setelah berada di tingkat 8. Terlebih lagi, luka yang diterima sang kapten baru saja pulih. Sambil mengingat pertarungannya melawan Ahbao, Long Hao Chen lantas tersadar bahwa kesenjangan antara dirinya dengan para iblis masihlah terlampau jauh. Walaupun dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk meraih kemenangan, Hao Chen bertekad untuk memperjuangkannya dengan alasan kalau dia tidaklah ingin melihat orang-orang yang dia cintai terluka. Bedeh, ini baru namanya lelaki sejati ya guys ya. 多谢诸位前辈提醒，但我。 Nah, dikarenakan pewaris tuannya telah membulatkan tekad mengikuti ujian selanjutnya, penjaga ke-10 lantas meminta Hao Chen untuk mengikuti dirinya menuju portal gerbang. Sebelum melanjutkan ujian, Han Yu pada awalnya memperingatkan sang kapten agar beristirahat terlebih dahulu. Akan tetapi Hao Chen memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Sambil berjalan memasuki portal, penjaga ke-10 menjelaskan bahwa Hao Chen harus selalu berhati-hati terhadap kemampuan sihir penjaga ke-9 dan tidak boleh sampai bingung atau panik saat menghadapi kemampuan sihir. Tapi 这是哪里？ Tepat dalam situasi gemuruh beberapa patung mengelilingi area tersebut, Hao Chen ternyata telah berada di dalam kemampuan ilusi penjaga ke-9, bahkan membuatnya mendengar segala percakapan dari berbagai patung. Jika penjaga ke-9 dulunya merupakan seorang penyihir legendaris dari kekaisaran. Mengingat bahwa sihir tersebut adalah pertanda ucapan penjaga ke-10 sebelumnya, Hao Chen dengan cepat menggunakan kalung melodi untuk keluar dari ilusinya. Pasca kejadian barusan, melihat pemuda di hadapannya merupakan pewaris Electrolux, penjaga ke-9 tiba-tiba saja menghampirinya dan mengatakan kalau dia akan menjadikan Hao Chen sebagai mahakarya paling sempurna alias patung. Sebelum memulai ujian, penjaga ke-9 terlihat menceritakan sedikit kisah masa lalunya. Dalam kondisi sekaratul maut, semua orang beranggapan jika dia hanyalah penyihir ecek-ecek yang tidak memiliki bakat, bahkan hanyalah manusia aneh yang selalu berbicara dengan patung, dan kemungkinan jiwanya akan membusuk di area tersebut. Akan tetapi untungnya saja, di saat ajal ingin menjemputnya, serta dia juga tidaklah pernah menyangka hidupnya akan berakhir dengan penuh kebencian, Electrolux tiba-tiba saja muncul di tempat ini, serta menjadikannya sebagai penjaga suci kuil eternal. Walaupun selama ratusan tahun, penjaga ke-9 mencoba untuk mencari tahu alasan kenapa Ilai Kesi mengangkatnya sebagai penjaga suci. Namun sayangnya dia masihlah belum memahami Tuan Electrolux. Oleh sebab itu penjaga ke-9 menanyakan apakah Long Hao Chen sudah memahami Electrolux. Hao Chen menegaskan, meskipun dirinya tidak tahu banyak tentang Ilai Kesi,
Tujuannya datang ke tempat ini hanyalah untuk menyelesaikan ujian. Bukannya kembali memberikan jawaban, penjaga ke-9 tanpa basa-basi terlihat menggunakan kemampuan sihirnya untuk melihat kehidupan Hao Chen. Mengetahui fakta barusan, sontak saja membuat penjaga ke-9 merasa kesal. Selain di tubuhnya terdapat kilauan cahaya emas murahan, berkat dewa atau putra cahaya yang dimiliki Hao Chen hanyalah benda luar. Sehingga alasan inilah, penjaga ke-9 sangatlah yakin bahwa pemuda di hadapannya tidaklah memiliki bakat yang benar-benar miliknya sendiri. Di waktu bersamaan, sang robot terlihat memasuki alam kesadaran Hao Chen, serta memintanya untuk selalu berhati-hati. Pasalnya penjaga ke-9 adalah mantan penyihir jenius dan tiba-tiba saja... Dikarenakan Long Hao Chen masihlah bersikeras untuk menyelesaikan ujian, penjaga ke-9 lantas membawanya ke dunia lain dengan alasan bahwa dia bertujuan untuk melihat kemampuan pewaris elektrolog. Bahkan tanpa belas kasih melepaskan sedikit kemampuan sihirnya untuk menekan elemen cahaya di tubuh Hao Chen. Tepat di saat Hao Chen tidak lagi memiliki pilihan lain, serta dia juga nggak mau berada dalam situasi seperti ini, dia pun segera mengaktifkan mode baku pukul. Dihadapkan dengan serangan bertubi-tubi yang dilepaskan penjaga ke-9, Hao Chen memikirkan rencana lain untuk menyerangnya dalam jarak dekat. Pasalnya hanya itulah titik kelemahan seorang penyihir. Sementara itu, penjaga ke-9 terlihat memprovokasi Long Hao Chen. Apakah segini doang bakat pewaris Tuan Elektrolog? Mendapati perkataan sombong barusan, Hao Chen lantas mengeluarkan teknik naga hujan cahaya. Merasa belum cukup puas ngelihat bakat pewaris Ilai Kesi, penjaga ke-9 tanpa pikir panjang langsung menggunakan teknik kedua jarum sutra dari keterampilan langit. Menyadari keterampilan tersebut pastilah akan membahayakan hidupnya, Hao Chen memutuskan untuk menghindari setiap serangan yang tertuju ke arahnya. Bahkan dikarenakan dia tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan jarak dekat, Hao Chen dengan pintar menggunakan tungku suci untuk mengekang penjaga ke-9. Walaupun teknik ini sempat mendapatkan apresiasi dari penjaga ke-9 dan merupakan titik kelemahan seorang penyihir, namun pada dasarnya hal tersebut sama sekali tidak berlaku untuk dirinya sebagai seorang penyihir jenius. Bahkan hanya mengandalkan palu Trisla, penjaga ke-9 dengan mudah memblokir serangan jarak dekat Long Hao Chen, sehingga terjadilah pertarungan baku pukul luar biasa hebat antara kedua pihak. Seolah-olah tidak ingin mengendorkan serangan, penjaga ke-9 kembali merilis teknik ketiga pemecah bentuk dari keterampilan langit demi bisa melumpuhkan sang pewaris elektrolog. Bahkan dalam waktu yang cukup singkat, Hao Chen harus berada dalam kondisi terdesak. Tepat di momen ini, Hao Chen menegaskan, meskipun dia harus mengorbankan hidupnya dalam ujian kali ini, dirinya tidaklah akan pernah mengakui kekalahan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Hao Chen secara paksa mengaktifkan teknik penghakiman dekrit dewa. Sementara penjaga ke-9 kembali merilis teknik keempat keterampilan langit yang disebut penghancur awan. Dan tiba-tiba... Pasca bentrokan barusan, walaupun penjaga ke-9 mengakui kehebatan Long Hao Chen, akan tetapi pengalaman bertarung pewaris elektrolog masihlah terlampau jauh darinya. Namun siapa sangka hal mengejutkan terjadi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Hao Chen terlihat melepaskan serangan mengenai wajah sang penjaga, sehingga membuat penjaga ke-9 penasaran sebenarnya apa sih yang ada di tubuh pemuda di hadapannya. Alhasil, penjaga ke-9 terlihat memasuki alam kesadaran Hao Chen yang dipenuhi memori kehidupan sang MC. Tidak sampai di sini, dia juga sempat dibuat terpukau bahwa pemuda 20 tahun dapat memikul banyak energi spiritual. Bahkan Long Hao Chen selama ini berjuang untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Setelah sadarkan diri, Hao Chen lantas mengucapkan permintaan maaf karena menghancurkan topengnya. Meskipun penjaga ke-9 tidak mempermasalahkan hal ini, akan tetapi dia tidaklah akan pernah bisa menutupi wajah aslinya. Demi bisa menghibur penjaga ke-9, Hao Chen mengatakan, walaupun dia nggak tahu banyak tentang seni patung,
Hao Chen bisa merasakan setiap karya yang dibuat penjaga kesembilan memiliki semacam kekuatan kehidupan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mendapati perkataan barusan, sontak saja mengingatkan penjaga kesembilan dengan pertemuannya bersama Yi Legacy. Meski di awal pertemuan mereka berdua, penjaga kesembilan sempat minder karena wajahnya sangatlah buruk, namun faktanya, Yi Legacy tidaklah memperdulikan hal itu dengan alasan penjaga kesembilan memiliki mata spesial. Tidak berselang lama, menurut pengetahuan Hao Chen, penjaga kesembilan menggunakan patung-patung tersebut untuk merekam segala hal yang pernah dia lihat sebelumnya. Selain mendengar beberapa suara kebahagiaan mereka, Hao Chen sendiri dapat melihat gambaran kehidupannya di masa lalu, seperti bertemu ibunya dan berlatih keterampilan pedang bersama rekan-rekannya setiap hari. Sehingga hal itulah yang membuat Hao Chen sangat takjub dengan mahakarya yang diciptakan penjaga kesembilan saat dia memejamkan mata. Bukannya lulu mendapati perkataan barusan, penjaga kesembilan justru melontarkan kata-kata provokasi. Udah gak usah kebanyakan drama, ujian lo belum selesai, lagian juga gue belum ngeliat kekuatan lo yang sebenarnya, gitu katanya guys. Di waktu bersamaan, karena penjaga kesembilan sudah kepo banget sama kekuatan sang pewaris Tuan Elektrolog, dia pun tanpa belas kasih sedikit pun terlihat ingin mengeluarkan teknik yang sama. Namun untungnya saja Hao Chen dengan mudah menebak arah serangan tersebut, sehingga dia berhasil mengalahkan penjaga kesembilan. Pasca kejadian ini, penjaga kesembilan dibuat heran kenapa Hao Chen mampu mendeteksi serangan yang akan dia lepaskan. Hao Chen menjelaskan, walaupun kemampuan sihirnya sangatlah cepat, tapi pada dasarnya tiap kali sebelum merapalkan mantra, penjaga kesembilan selalu saja memutar palunya ke arah yang sama, sehingga Hao Chen dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Menyadari pemuda di hadapannya bukanlah kaleng-kaleng, serta energi cahaya di tubuh Hao Chen jauh lebih bersinar dari Elektrolog, dan dia juga telah mengakui kekalahannya. Penjaga kesembilan pada akhirnya bersedia menjadikan Hao Chen sebagai tuan barunya. 恭喜通过试炼之地。 Singkat cerita, melihat kedatangan sang kapten, Lin Xin lantas menanyakan bagaimana dengan sosok penjaga kesembilan. Sayangnya Hao Chen tidaklah menjawab ucapan ini dengan alasan kalau dia akan menceritakannya di tengah perjalanan. Terlebih lagi, mereka haruslah secepat mungkin melintasi wilayah kematian demi bisa mencapai markas aliansi pemburu iblis. Sebelum pergi, si robot terlihat memberitahu Hao Chen, setelah timnya keluar dari Eternal Tower, maka dia bersama rekan-rekannya tidaklah bisa kembali ke tempat ini untuk sementara waktu. Pasalnya saat pertempuran di Aula Heavenly Illusory, Eternal Tower telah mengeluarkan banyak energi spiritual, sehingga menyebabkan Eternal Tower akan kembali tertidur. Meskipun begitu, Hao Chen masihlah memiliki 4 penjaga suci untuk melindunginya. Mendapati ucapan tersebut, Hao Chen lantas membawa rekan-rekannya keluar dari ruangan, serta meminta mereka semua untuk tetap selalu waspada ketika melewati hutan kabut. Dikatakan, setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, tim Hao Chen masihlah kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Namun di saat Hao Chen mencoba menenangkan rekan-rekannya, tanpa terduga, Hao Yu tiba-tiba saja merasakan ada aura sangat familiar berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga membuatnya berlari menuju area tersebut. Tidak ingin tinggal diam, Hao Chen lantas memerintahkan seluruh anggota untuk mengikuti Hao Yu, dan ternyata... kemunculan pilar iblis tepat di hadapan mereka serta melepaskan aura tekanan begitu kuat jelas membuat tim Hao Chen diambang kepanikan. Sambil menyaksikan setiap kejadian, pesulap hijau beranggapan kalau benda itu memanglah pilar iblis. Di waktu bersamaan, Hao Yu secara tiba-tiba bergerak menuju pilar tersebut. Han Yu menjelaskan, walaupun dalam catatan sejarah tidaklah ada seorang pun yang dapat menghancurkan pilar dewa iblis, namun faktanya, Austin Griffin alias Hao Yu dengan mudah menghancurkan pilar tersebut, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat di tempat ini. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis.
Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine,